Yesus itu beribadah tuh menganggap di bait Allah katanya. Jadi tidak ada yang istilahnya di gereja, dan juga di situ dikatakan bahasanya bagi orang yang najis, bagi orang yang tidak bersunat masuk ke bait Allah katanya gitu, Bang. Oke, ibadah itu bahasa apa? Ya. Anda mengatakan gereja. Di dalam pikiran Anda itu gereja itu apa sih? Bangunan. Di masjid pernah orang kentut nggak? Di masjid ada orang kentut nggak? Gini Bang, gini maaf. Ya, saya nanya dulu, di masjid pernah orang kentut nggak? Kalau kita beribadah, Nah, saya rasa diskusinya seperti ini bagus sekali untuk menjadi edukasi kepada kita teman-teman. Pembelajaran sangat penting bagaimana setiap narasi-narasi ataupun perkataan-perkataan yang mungkin biasa kita dengar, baik itu beribadah, baik itu pengertian gereja, apapun itu semua akan dibahas oleh Adis TV, dan dia menjelaskan pengertian dasarnya dan berasal dari negara mana pengertian kata itu. Coba dengarkan ini teman-teman. Bayu Segara, apakah Anda seorang muslim, Bang? Muslim, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari diskusi apa yang mau Anda utarakan, Bang. Kita sedikit tentang ketuhanan ya, Bang ya. Tentang ketuhanan yang ada di Kristen ya, Bang ya. Di Kristen. Ya, silakan. Nah, kalau Kristen itu kan katanya pengikut Yesus kan gitu. Pengikut Yesus dalam arti pengikut ataupun mengikuti. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus dan dilakukan oleh Yesus kan berarti harus diikutin gitu sama umat Kristen kan gitu. Ya, terus? Tapi di situ dikatakan bahasanya Yesus itu beribadah tuh dia di bait Allah katanya. Jadi tidak ada yang istilahnya di gereja, dan juga di situ dikatakan bahasanya bagi orang yang najis, bagi orang yang tidak bersunat masuk ke bait Allah katanya gitu, Bang. Jadi kalau kita lihat apakah Yesus mengenal gereja gitu, Bang. Dan perkumpulan-perkumpulan yang tidak bersunat ini perkumpulan siapa ini, Bang? Kan begitu. Baik. Nah, jadi di situ. Nah, ya silakan. Baik. Pertanyaan yang bagus. Cuman sayangnya yang tanya juga nggak tahu apa maksudnya. Anda mengatakan Yesus beribadah. Beribadah itu apa, Bang? Beribadah itu yang dilakukan orang yang beragama, Bang, ya kan? Orang yang beragama. Gitu. Oke, ibadah itu bahasa apa? Kalau setahu Abang bahasa apa itu, Bang? Saya kurang ngerti kalau ibadah, Bang. Iya, gimana Bang nanya sama saya kalau begini saya mau jawab, Bang? Anda mengatakan Yesus beribadah. Ditanya beribadah itu bahasa apa, Anda nggak tahu gimana? Kalau saya katakan itu bahasa dari Islam ya kan, mungkin Abang nggak terima gitu. Jadi kami ini jadi gini, Bang, ibadah itu sendiri sebenarnya adalah bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, bahasa sekarang, bahasa kita. Ibadah ibadah bahasa yang diadopsi yang menjadi bahasa Indonesia gitu. Iya, itu bahasa yang diadopsi yang berasal dari bahasa Arab. Iya, yang diambil dari bahasa Arab, tapi berbentuk ibadah gitu kan. Masih tetap beribadah gitu kan. Ibadah itu bahasa Arab kan gitu. Bang, ya. Tahu adopsi, bahasa adopsi, kosakata adopsi, tahu? Tahu. Oke, Diambil. coba berikan saya satu contoh bahasa Indonesia yang merupakan bahasa adopsi, kata adopsi. Apa ya? Apa ya? Kata adopsi. Bang, Abang lagi pakai apa itu? Abang lagi di depan Abang ini ada apa? Ada handphone. Nah, handphone itu bahasa apa? Bahasa benda, Bang. Bukan, bahasa apa itu? Bahasa benda yang saya gunakan. Susah ngomong sama orang muslim. Challenging, Bang, ngomong. Bang, handphone, Bang. Oke, Bang. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke. Ya, pelan-pelan. Handphone itu, iya, handphone itu bahasa Indonesia. Tetapi, bahasa Indonesia? Iya, sudah jadi bahasa Indonesia, Bang. Betul, Bang. Dari mana handphone bahasa Indonesia? Iya, makanya itu yang saya bilang bahasa adopsi, Bang. Adopsi. Bahasa dari bahasa lain, kita adopsi jadi bahasa Indonesia. Makanya kalau Abang ngomong sama orang Indonesia manapun, dia tahu apa itu handphone. Begini, Abang kan merujuk kepada namanya handphone itu bahasa Indonesia, Bang bilang kan. Saya tanya dulu, Bang. Hand itu apa sekarang? Hand itu tangan. Phone itu benda. Phone itu ya, gitu. Telepon, alat komunikasi. Nah, jadi telepon tangan atau dibilang telepon genggam kan gitu. Iya, makanya tadi saya katanya sama Anda, Bang, berikan satu contoh bahasa adopsi lain. Jadi handphone itu adalah kosakata yang diserap dari bahasa luar ke dalam bahasa Indonesia. Betul? Kan sehari-hari dipakai bahasa Indonesia, sehari-hari, iya. Bang. Makanya kita mau kemanapun, orang beli handphone tahu handphone itu apa, karena sudah jadi bahasa Indonesia, betul? Iya, betul. Oke, nah sekarang kembali ke ibadah tadi. Ibadah itu juga kata adopsi yang diambil dari bahasa Arab. Oke, sekarang saya tanya pengertiannya apa ibadah itu? Kalau kita ibadah itu bersyukur, Bang.
bersyukur. Nggak boleh ngarang, Bang. Masa ngarang aja? Seperti tadi loh, Bang. Kalau ngarang, Dan satu, begini. Gini. Kalau ngarang, tenang dulu, Bang. Tenang, biar saya selesaikan ya. Gini. Kalau kita diskusi ngarang, Bang, nggak ada gunanya, Bang, diskusinya. Seperti tadi loh, handphone dipecahkan, kita pecah itu per suku kata. Dari kata hand dan kata phone, betul? Hand itu Betul. artinya tangan, phone itu maksudnya telepon, alat komunikasi. Yang artinya secara kalau kita terjemahkan telepon genggam, telepon yang bisa dipegang-pegang, bawa tangan begitu. Nah, ibadah itu kata dasarnya dari kata abdu. Tahu? Apa arti abdu? Apa abdu, Bang? Kasih tahu Abdu dong. itu artinya hamba. Jadi ibadah pengertiannya adalah penghambaan diri. Ya. Terus? Jadi kalau Anda bilang Yesus beribadah, penghambaan diri itu nggak perlu di tempat, Bang. Mau di mana aja. Penghambaan diri itu. Masa penghambaan diri harus di tempat? Berarti kalau keluar dari tempat itu, tenang, Pak, tenang. Kita melebar ke sana, Bang. Tenang. Saya tanya, Pertanyaan awalnya tadi kan adalah Yesus beribadah di bait Allah. Betul nggak? Ah, betul. Di situ. Iya, makanya Poinnya sebelum di kita situ. kembali ke situ, kita teliti dulu ini pengertiannya. Nah, silakan. Jadi Anda itu Ya, sudah silakan. membangun satu pola pikir yang salah. Gini. Soalnya, Oke, berarti kalau kita tidak di bait Allah, berarti kita tidak beribadah. Contoh nih, contoh. Kalau Anda punya pikiran beribadah itu ke masjid, betul? Kalau di luar masjid berarti nggak ibadah. ibadah. Terus kenapa Anda kok ngomong sama saya ibadah harus di sini? Berarti artinya apa? Memang Enggak, sama sekarang mereka ini. Maksud saya itu begini loh. Anda itu sudah gini loh. Makanya gini. Makanya kita itu debat kusir karena Anda itu sudah membangun satu pertanyaan yang salah. Kalau Bang Edis merujuk ke masjid, arti masjid itu apa? Masjid itu dari kata sujud, artinya tempat Iya, bersujud. tempat bersujud, kan gitu. Oke, Jadi sekarang bukan saya tanya. satu- Oke, Nah, beribadah di masjid nggak? Gimana? Beribadah di masjid nggak? Ya di mana pun bisa, Bang. Di rumah Nah bisa, itu. di Terus masjid. kenapa kamu bilang baksa sama saya? Yesus beribadah di bait Allah. Kenapa orang Kristen beribadah di gereja? Beribadah itu bukan di tempatnya, di rumah, di pasar, di sekolah, dimanapun. Iya, sekarang arti bait Allah gimana itu? Apa masjid? Sekarang saya tanya. Memang susah sama kalian ini. Maksud saya begini, Pak. Jadi begini, Bayu. Pelan-pelan, Bayu. Bentar dulu, Begini. Bang. Enggak, pelan-pelan dulu. Yang Santai ingin dulu. mau saya sampaikan tuh begini. Kalau Anda membuat pertanyaan, orang-orang Kristen tuh gimana? Yesus saja beribadah dan para murid-muridnya beribadah di bait Allah. Terus kenapa kalian beribadah ke gereja? Itu sudah salah, Bang. Karena beribadah itu nggak di gereja, nggak di bait Allah dimanapun. Dari mulai bangun pagi ke bangun pagi lagi. Kalau pengertian ibadah itu adalah penghambaan diri, maka penghambaan diri itu tidak terjadi ketika seseorang ada di bangunan tertentu. Penghambaan diri Sekarang- itu tidak terjadi. gini loh, Bang. Dengar dulu, Kan biar saya pengikut. selesaikan dulu, biar Anda paham. Jauh. Biar Anda nggak debat sama anak-anak lagi. Anda biasa debat sama Cuma, sama UCPI, ya gini jadinya. Makanya saya bilang Membelokkan begini, ini. yang namanya ibadah, penghambaan diri, itu tidak harus di gereja. Maksud Anda keluar dari gereja terus nggak jadi menghambakan diri lagi? Enggak. Bukan ke situ, ya, Bang. Pemahaman apa enggak ke situ? Pemahaman apa jangan ke situ? Saya bilang, sedangkan Yesus yang Anda ikuti, ya, pengikut Yesus seharusnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus, kan gitu. Yesus beribadah di bait Allah. Apakah Itu Yesus salah. pernah mengatakan? Masalahnya gini, apakah Yesus itu pernah beribadah di gereja? Oke, Kan begitu ya. dia. Itu yang saya tanya. Dan sedangkan begini, maaf dulu, Bang. Sedangkan orang-orang Kristen ini, Bang, beribadah dia di gereja itu, ya, di gereja itu tidak sama dengan Yesus. Yesus itu pengertian membuka gereja? kasutnya ke depan. Sedangkan orang-orang Kristen ini memakai kasutnya ke dalam. Apa sama Yesus? Itu yang saya tanya. Abang jangan kemana-mana dulu. Kalau tentang bersujud, kita bersujud itu dimanapun jadi, Bang, bersujud. Ya, jadi makanya teman-teman, inilah sebabnya inilah pola pikir atau isi kepala orang Islam tuh kayak gitu, teman-teman. Baik. Jadi gini, Pak. Ini itu banyak Belum framingnya. selesai, silakan. Lanjutin lagi. Saya kira pikir udah selesai. Silakan. Silakan. Udah Nah, selesai. jadi begini, Bang. Nah, di situ kan bentar. Di situ kan begini, Bang. Yesus ini kan dikatakan di situ dia berbasuh, melepas kasutnya, dia bersujud, kan di situ. Dia berdoa gitu. Jadi kalau orang gereja Di lain, mana Yesus melepas kasutnya, berwan di mana? Bang Edis jangan jadi orang yang ngeles, Iya, yang coba jadi saya orang ingin yang tahu di mana. Aduh, Bang Edis kalau yang saya katakan di benar, Kebanyakan nonton Jakar turun deh. apa yang
Kalau saya lihat abang banyak Banyak kan ngeles. nonton Jakar turun jadinya kayak begini. Ada enggak? Begini. Ada enggak yang dikatakan pengikut Yesus, yang dijalankan oleh Yesus sama enggak sama orang Kristen? Sudah belum? Yang sama Yesus beribadah tuh sedikitnya sama orang Muslim. Baik. Sudah? Itu harus mengakui. Begitu. Sudah belum ngomongnya? Itu dulu kecilnya dulu. Silakan. Itu dulu kecilnya dulu. Enggak usah kemana-mana. Saya tanggapi ya Bang ya, saya tanggapi. Jadi inilah Bang, ya Anda ini kebanyakan nonton Jakar turun ya. Jadi kalau udah dicocok-cocokin, nah ini. Bang, Memang harus gitu lah, Bang. katanya Namanya boleh pengikut jawab, Yesus. giliran dijawab ngomong terus. Boleh nggak saya Enggak, ngomong? abang framing aja banyaknya. Ya udah kalau masih Merasa apa? ngomong, ya udah kalau masih ngomong Kita lanjutin. Lanjut merajuk, Nggak merajut silakan. saya, cuman kamunya yang ngomong terus, gimana saya mau ngomong gimana? Baik, saya tanggapi. Tanggapi. Gini Bang ya, Silakan. Anda mengatakan gereja. Di dalam pikiran Anda itu gereja itu apa sih? Tempat rumah ibadah, Bang. Bangunan. Oke. Yang banyak omnya. Oke, ini tempat saya ini bangunan nggak ini? Ini sebentar, Bangunan. sebentar. Saya hilangin dulu Iya. saya. Bangunan. Oke, ini bangunan ya, kelihatan ya? Ya, Bang. Ini adalah Yuk, ada yuk. ininya. Oke, bangunan. Betul. Bangunan. Kalau saya tempel tulisannya jadi gereja berarti jadi gereja. Betul. Oke. Nah, ini makanya saya bilang pantesan kamu masih Islam ya kayak begini. Iya, karena Kan jadi Kristen. tenang. Karena di dalam pikiranmu, gereja itu adalah sebuah bangunan. Sekarang begini, kalau masjid, tempat kamu sholat, masjid. Oke, taruhlah namanya Masjid Istiqlal. Terus Istiqlalnya saya lepasin tuh. Saya lepasin tulisannya. Terus saya tempelin Gereja Kristen Indonesia. Berarti jadi masjid nggak dia? Jadi gereja nggak masjid itu? Enggak ke situ, Bang. Loh, Enggak ke ini kan situ, pola cara pikir pola kamu. Sebentar, ini kan pola pikir kamu. Tenang. Gantian dulu. Kamu kan tadi udah ngomong. Gimana? Di dalam pola pikir kamu, Kristen nggak boleh. Harusnya Kristen itu beribadahnya jangan di gereja, tapi di bait Tuhan. Betul? Nah, itu dia. Ya udah tuh, ya lepasin aja tulisannya. Susah amat. Ya udah lepasin aja tulisannya. Gimana sih? Loh, itu saya menggunakan pola pikir kamu. Gini, Bang. Gimana kamu Apa yang berpikir kok tertera- seperti itu? Gimana pola pikir kamu? Kalau kita orang yang Ya pengajar, sudah kalau begitu, kamu lepas aja tulisan gerejanya, kamu ganti aja bait Allah, beres. Berarti jadi bait Allah, begitu. itu ngeles namanya. Oh, ngeles. Itu ngeles. Sama seperti begitu. Sekarang Tuh. gini, Bang. Kalau yang Sebentar, diajarkan- di Jakarta, saya begini, masjid terbesar di Jakarta itu namanya Masjid Agama, Istiqlal, agama. ya kan? Betul nggak? Ngeles. Itu di dekat Nggak, saya Monas. tanya, kamu Dengar sebentar. agama? Di dekat Monas itu ada masjid besar namanya Masjid Istiqlal. Kalau tulisan Istiqlalnya itu saya lepasin, kita lepas rame-rame nih tulisan Istiqlalnya. Kita ganti Gereja Kristen. Berarti jadi gereja nggak itu? Nggak mau orang. Nggak, misalnya. Jadi gereja nggak berarti? Ada Bang. Nggak ada misalnya. Oke, Nggak ada taruhlah misalnya. ada masjid. Taruhlah ada bangunan. Iya, Bang. Tenang dulu, taruhlah ada Jangan- bangunan. Tulisannya masjid Abang, begitu. Terus masjidnya Jadi- dicopot. Sebentar, masjidnya Jadi- dicopot begitu. Terus ditutup ganti jadi gereja, berarti jadi gereja. Apa Kurang pikiran waras, apa kayak begitu? Kurang waras pakai di sini. Ada. Kayak gitu cara. Terus yang kedua, Cara- Saya tahu menggunakan saya pola kok- pikirmu ini. Sekarang yang kedua. Sekarang yang kedua nih. Pola pikir. Gini, Masalah- gini, Bang. Saya- Masalah sama poin kamu katakan Betul. kalau masuk apa namanya rumah ibadah begitu ya, masuk rumah begitu harus lepas kaos kaki begitu ya. Terus kemudian harus cuci tangan begitu. Berapa kaki enggak dia? Harus cuci kaki, cuci tangan, terus pakai Iya, wudu begitu. Masuk enggak dia, Bang? Masuk ke rumah ibadahnya Terus beda dalam. kemudian kalau orang Iya, Islam, Bang. ya biar saya lanjutin, biar saya lanjutin. Mengakui lah dulu. Boleh saya lanjutin? Abang akui. Boleh saya lanjutin nggak? Boleh, silahkan. Oke. Merajuk. Jadi ketika orang-orang Merajuk Islam, rupanya. mereka begini, orang-orang Islam kalau masuk masjid, kemudian sendalnya dilepas, betul. Kemudian berwudu dulu, betul. Cuci basuh Betul. wajah, betul. Betul. Nah, sedangkan orang Kristen kalau masuk gereja pakai sepatu, betul. Betul. Oke, pertanyaan saya begini. Jika kamu masuk ke sebuah tempat, apakah kamu mau lepas sepatu atau mau pakai sendal, mau pakai sepatu? Apakah itu yang dilihat oleh Tuhanmu? Lepas sepatu, tidak pakai sepatu atau pakai sepatu, atau membawa hati yang bersih kepadanya? Mana yang lebih penting? Ya, oke. Yang saya tanya dulu satu yang abang katakan sama saya. Ini tempat apa ya abang tanya? Tempat apa? Oke, taruhlah tempat Kalau- ibadah. Tuhan melihat itu Oke, taruhlah tempat ibadah. Baik, tempat ibadah. ibadah. Saya tanya, rumah ibadah tempat suci nggak, Bang? Rumah ibadah tempat suci. Apa pengertian Tempat yang suci nggak rumah ibadah itu? Seperti Pengertian gereja itu suci tempat apa? yang suci nggak? Abang akui dulu. Nggak, pengertian suci itu Gereja- apa?
Kamu banyak bertanya, banyak ngeles. Sekarang gini, Masalahnya saya kalau tanya. definisi suci aja kita berbeda ya gimana kita nggak debat kusir? Iya, rumah ibadah itu dikatakan suci nggak? Saya tanya dulu Enggak sama Abang. juga. Buktinya banyak di dalam, banyak banyak kotoran juga gimana? Nggak dianggap rumah. Di masjid, Rumah tempat di masjid orang ada WC-nya yang- nggak bang? Ada air kencing nggak di situ? Itu lain tempat, Bang. Itu lain tempat loh. Mana berarti nggak suci lah. Suci. Bukan di masjid. Bukan di masjid. Abang jangan framing. Di Bukan masjid pernah orang Dia kentut lain nggak? tempat. Di masjid pernah orang kentut nggak? Di masjid ada orang kentut Kalau- nggak? Gini, Bang. Gini, maaf. Abang Ya saya tanya dulu, di kayak masjid gitu. pernah orang kentut nggak? Kalau kita beribadah, bentar dulu. Kalau Ya kita saya tanya dulu, beribadah, makanya di masjid pernah orang kentut nggak? kalau ibadah, Iya, di masjid pernah orang kentut nggak? Abang jangan nanya ke situ. Nah, Kalau- nggak berani kan dia ditanyakan. Di masjid pernah orang kentut atau enggak? Abang selalu Kan kamu jawab pertanyaan itu aja udah berbelit-belit. Oh, iya. Coba, jangan ngambek, jangan ngambek. Di masjid pernah orang kentut nggak? Bang, kalau kita beribadah kentut, itu kita mundur, Bang. Kita Saya berwudu tidak balik. tanya itu. Di masjid Oke, pernah itu orang tidak. kentut atau tidak? Pernah. Oke, kalau Pernah. pernah orang kentut di situ berarti tempat itu suci nggak? Itu lain, Bang, konsep. Ah, lain lagi. Berarti tempat yang pernah dikentutin orang berarti suci. Kasih saya ngomong dulu. Itu kan Silakan. tidak dilakukan dengan hari, bukan orang Nah. kentut terus di dalam itu. Sekarang gini, Ya, saya tanya tapi sama ada Abang. orang kentut ya. Begini, Bang, kalau yang sehari-hari bagaimana? Selalu dianggap rumah ibadah seperti gereja itu yang wajib di dalamnya menyembah kepada Tuhan, dikotori dengan sendal yang berpijak. Misal nggak tahu kita, entah berpijak najis, bijak tai, masuk ke Lu dalam. nggak boleh masuk masjid mijak tai, ada aja kamu itu. Ngarang. Teman-teman sekalian, saya mau tanya sama orang Kristen semua. Orang Kristen, ada nggak kalian kalau nginjek tai masuk gereja? Ngarang aja kamu itu. Sekarang gini, Bang, apa dijamin? Orang pakai sepatu itu dari luar masuk ke gereja jangan bersih. Masalahnya orang Tanya Kristen mana? bersih-bersih, nggak kotor-kotor kayak kalian. Kotor dari mana? Kami aja mengikuti Yesus. Gimana? Bersih Sekarang- dari mana? Abang jangan dengar. Selama Jangan. saya seumur hidup saya ke gereja, saya tidak Dari pernah lihat. Jangan kamu samain dengan orang Islam. Kalau orang Islam, iya kakinya kotor. Kalau orang Kristen, walaupun pakai sepatu, telapaknya itu bersih. Waduh. Baiklah teman-teman, diskusinya sudah selesai. Bagaimana tinggal kitalah yang bisa menilai hasil perdebatan ataupun diskusi yang telah terjadi ini. Memang tadi di awal teman-teman, bagaimana diskusi ini memang dalam keadaan yang memang keadaan tenang, tanya jawab dan memberikan pengertian, tetapi memang di akhir-akhir sudah mulai memanas. Tetapi teman-teman Edis TV tetap bagaimana tujuannya, setiap kita mau melakukan diskusi ataupun membahas satu peristiwa, kita harus menarasikan sama terlebih dahulu. Peristiwa apa yang harus kita bahas itu. Contoh seperti yang tadi dikatakannya tadi, beribadah. Jadi sebelum kita langsung masuk ke dalam pembahasan topik, dia menyamakan dulu pengertian beribadah menurut yang bertanya dan pengertian dia. Jadi tidak simpang siur teman-teman. Bagaimana komentar kalian? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar yang sudah melihat video ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan juga loncengnya agar saya mengupload video-video terbaru kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Terima kasih yang sudah menjalankan teman-teman. Salam kasih dari Terang Dunia.